Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik sejarah yang menarik, yaitu kebangkrutan sebuah perusahaan Belanda bernama VOC. Mari kita simak alasan-alasan di balik kejatuhan perusahaan megah ini. Guys, VOC merupakan perusahaan kongsi dagang para pengusaha Belanda. Awalnya pedagang Belanda datang ke Nusantara bersifat individu, tidak berafiliasi satu sama lain. Namun, karena hal tersebut, terjadilah persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang Belanda, sehingga pada akhirnya para pengusaha Belanda membuat sebuah persatuan dagang bernama VOC, dengan mempersatukan belasan perusahaan Belanda yang tersebar di daerah Indonesia. Selain sebab itu, kongsi dagang tersebut dibuat untuk menjawab tantangan dagang dari Inggris, karena Inggris membuat Indian East Company. VOC merupakan perusahaan yang sangat besar bahkan mengalahkan valuasi nilai perusahaan Apple saat ini. Sebagai perbandingan, VOC memiliki valuasi kekayaan sekitar 7,9 triliun US dollar, sementara Apple hanya sekitar 1,5 triliunan US dollar. Gila gak? Dan perusahaan tersebut beroperasi ratusan tahun di daerah Indonesia? Lalu faktor apa yang menjadi penyebab perusahaan itu runtuh? Mari kita bahas. 1. Ekonomi global dan persaingan. VOC pada zamannya adalah raksasa perdagangan dunia. Namun, perubahan dalam dinamika ekonomi global dan persaingan dengan negara-negara Eropa lainnya mulai mempengaruhi keseimbangan keuangan perusahaan ini. Pengaruh-pengaruh tersebut seperti pengaruh politik dan diplomasi, krisis ekonomi, serta persaingan dagang dengan Inggris dan Spanyol. 2. Manajemen dan korupsi. Korupsi dan manajemen yang buruk merupakan faktor krusial dalam kejatuhan VOC. Praktik korupsi di dalam perusahaan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan melemahkan fondasi perusahaan secara bertahap. 3. Perang Belanda-Inggris. Perang antara Belanda dan Inggris juga memberikan dampak signifikan. VOC kehilangan sejumlah besar aset dan kekuatan perdagangan selama konflik tersebut, mengarah pada ketidakstabilan keuangan yang lebih besar. 4. Perubahan dalam perdagangan dunia. Penemuan jalur laut baru, seperti jalur laut selatan oleh Vasco da Gama, membuka rute perdagangan yang lebih efisien ke Asia. Hal ini mengubah dinamika perdagangan global dan mengurangi kepentingan VOC dalam jalur perdagangan tradisional. Hal itu mempengaruhi posisi VOC dalam hierarki perdagangan dunia. Keberhasilan perusahaan ini sangat tergantung pada rute perdagangan tertentu, dan perubahan tersebut merusak ekonomi VOC. 5. Kerugian armada dan aset. Kerugian armada dan aset perdagangan yang berharga akibat bencana alam dan serangan musuh dari kerajaan lokal di Asia, menjadi pukulan besar bagi VOC. Hal ini menambah tekanan finansial yang akhirnya membawa perusahaan menuju kebangkrutan. Itulah beberapa alasan di balik kebangkrutan VOC yang pernah begitu berjaya. Namun dari kisah VOC kita bisa mengambil informasi ternyata dahulu bangsa Indonesia bukan daerah yang lemah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, sehingga valuasi kekayaan VOC dinobatkan sebagai perusahaan paling kaya di dunia. Sehingga hari ini kita harus bisa memaksimalkan kondisi alam yang kaya tersebut. Nah guys, semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sejarah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.